semuanya, sahabat media yang menonton video kali ini. Kesempatan kali ini saya bersama dengan Gus Wahid Maksum. Yang sebelah sini sahabat, yang sebelah sini Gus Idwamul Wafa ya, Idwamul Mula. Jadi sahabat, kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang yang marak saat ini adalah polemik nasab yang tak henti-hentinya dari sebelum Pilpres sampai saat ini terasa masih hangat. Di media sosial banyak berkeliaran, banyak muncul polemik-polemik yang belum henti. Saya mau berbincang-bincang pada kesempatan kali ini dengan beliau-beliaunya yang pakar-pakarnya, termasuk ini sebelah sini, terutama ini termasuk anggota ya. Mudah-mudahan nanti ada hikmah yang bisa kita ambil. Saya pertama langsung saja tidak banyak cincang di depan. Saya mau tanya ini Mas Wahid, dengan polemik nasab yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, menurut pendapat Anda ya, kalau seandainya kita mengenai polemik nasab itu kita angkat pembicaraan, mengkritik beliau-beliaunya, seperti apa pendapat Anda? Nanti tolong dijelaskan supaya yang menonton video kali ini bisa dapat menerima pencerahan dari Anda. Silakan. Ceritakan orang apa lagi mana udah orang potong kat lah ya begini. Karena kok perbedaan itu juga dipotong. Oh ya. Aman. 1, 2, 3 kat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rafiq dan Mbah Idwam, saya sebutnya ke sini itu Mbah karena dia lebih mumpuni, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, lebih dekat dengan malaikat dibandingkan dengan saya. Baik, langsung saja terkait masalah polemik nasab yang saat ini ramai di media sosial, terutama di media sosial. Kalau di dunia nyata itu tidak seramai di media sosial, di dunia maya. Sebelumnya mungkin masih banyak yang tidak paham, ada apa sih? Ada apa sih kok rame-rame nasab. Sebenarnya yang sedang berpolemik ini adalah dua kubu yang sama-sama mencintai nabinya. Betul. Nabi Muhammad SAW. Kemudian kenapa kok sampai terjadi polemik semacam ini? Karena kita orang-orang Nusantara, khususnya warga Nahdliyin, karena istilah orang yang sedang dipolemikkan ini, yang berpolemikkan dua orang yang sama-sama mencintai nabinya. Yang dipolemikkan adalah sekelompok orang yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi, dan juga dia selama ini dianggap sebagai cucunya Kanjeng Nabi selama puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun. Tidak ada yang mempermasalahkan. Ulama-ulama kita juga tidak ada yang mempermasalahkan. Tetapi pada periode terakhir ini, tahun 2000-an ke sini, mereka-mereka yang selama ini dianggap cucunya Rasulullah, mereka ini yang membawa bendera besar Muhammad SAW sebagai nabi yang mampu memberikan syafaat, nabi yang diharapkan oleh semua orang pertolongannya besok di hari kiamat, sering menunjukkan sikap-sikap yang berbeda dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sering akhwaliyahnya, perilakunya, makoliyahnya, perkataannya itu tidak mencerminkan sebagai manusia yang katanya mewarisi darah Rasulullah SAW. Nah, ini timbul gejolak di dalam warga Nahdliyin, khususnya yang di
di kultur ya keluarga Nahdliyin bahwa banyak yang merasakan gejolak. Betul Mbak Idwam? Betul. Gejolaknya apa? Mau protes tidak berani karena mereka di situ ada nama besarnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berani karena takut kualat, takut su'ul khotimah, takut tidak mendapatkan syafaat. Sehingga ketakutan ini menimbulkan berbagai fitnah yang merajalela kemana-mana dan tidak ada yang berani. Tetapi alhamdulillah, karena saya yakin Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada umatnya, apalagi yang beriman, apalagi yang mencintai beliau. Sehingga pada tahun 2024 ini muncul sebuah penelitian bahwa ternyata para habaib yang dipolemikkan nasabnya pada saat ini, mbahnya itu bernama Ubaidillah, ya kan? Mbahnya bernama Ubaidillah. Nah itu katanya si mbah Ubaidillah ini adalah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Ternyata setelah diadakan penelitian, jarak antara Sayyid Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah itu terdapat sesuatu yang janggal. Nama Ubaidillah ini muncul terlalu jauh masanya dari Sayyid Ahmad. Ada pencatatan yang keselip ataupun tidak ada pencatatan dalam kurun waktu yang begitu lama antara masa Sayyid Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah yang menjadi kakek bersama dari para habaib ini. Sehingga muncul pertanyaan, apa betul habaib ini cucunya Rasulullah? Padahal ada makalah di dalam statement ya dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab As-Suwa'iq Al-Muhriqah bahwa ansabus syarif ansabun nabi, ansabu ali baitin nabi, nasabnya keluarga Nabi itu terjaga betul, madbutatun ala tatawulil ayyam, akan terjaga, tercatat sepanjang masa. Nah ini ada seseorang yang dicangkokkan nasabnya ataupun bagaimana, ini masih polemik. Nah, ini namanya polemik, kok ada pencatatan atau apa istilahnya ya selama ratusan tahun, kekosongan periwayatan selama itu 550 ya Lik ya Mbah ya 550 tahun. Nah, ini kan tidak masuk akal dan didukung dengan yaitu tadi gejolak yang selama ini ada di dalam tubuh NU, kultural yang diperlakukan tidak adil oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi. Ada disiksa batinnya oleh kelakuan mereka. Nah ini otomatis bergejolak dan tertuju ke satu penelitian tersebut. Ditambah lagi ilmu teknologi DNA. Nah DNA ini dari berbagai klan, kelompok, karena habaib ini kan berkelompok-kelompok, berklan-klan kan, ada al ini. Nah sebagian dari kelompok-kelompok ini sudah melakukan tes DNA, tapi yang banyak di luar negeri. Nah itu ternyata DNA-nya tidak sesuai dengan DNA Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Bahkan mereka terindikasi nyeleweng jauh, yakni DNA-nya orang-orang Yahudi. Walaupun dalam tanda kutip kita tetap meyakini siapapun umatnya Kanjeng Nabi tidak harus cucunya Kanjeng Nabi, tidak harus orang Yahudi, siapapun kan berhak untuk menjadi orang soleh, berhak untuk menjadi orang alim, berhak untuk dihormati, tapi dengan kadar ataupun dengan dengan ukuran yang sesuai, tidak boleh melampaui batas. Nah itu Rafiq, polemik ini sebenarnya berawal dari situ. Sehingga sampai saat ini ada dua kelompok, tapi yang dua kelompok ini yang berpolemik ya, yang dipolemikkan adalah para habaib. Yang berpolemik ini adalah sama-sama warga Nahdliyin. Karena istilah Habib itu ada di kita, kalau di Muhammadiyah misalkan tidak ada ya istilah Habib itu, tidak ada. Memang dari dulu Habib itu yang ada di Indonesia memang dimuliakan oleh kaum Nahdliyin. Iya, yang memuliakan mereka itu kaum Nahdliyin. Sehingga yang tersiksa dengan perilaku orang-orang ini yang mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan syariatnya Kanjeng Nabi, yang tersisa kaum Nahdliyin otomatis. Sehingga polemik ini muncul dan saya kira tidak bisa kemudian diberhentikan walaupun bertahun-tahun itu.
sampai nanti menemukan ujungnya. Ujungnya apa? Ujungnya ya kekosongan periwayatan tersebut dapat diselesaikan. Oh ternyata ada abad 4, ada yang menyatakan bahwa Said Ahmad bin Isa al-Muhajir punya anak yang bernama Ubaidillah atau Abdullah atau pada abad ke-500 Hijriah atau 600 Hijriah atau 700 Hijriah atau 8. Kalau 8 itu sudah muncul ya ya Mbak? Iya. Oh, abad 900 baru muncul nama Ubaidillah itu. Nah, itu kalau sudah terindikasi kebenarannya bahwa Imam Ubaidillah ini atau Mbah Ubaidillah ini adalah putra Said Ahmad, clear, selesai. Atau mungkin dari para habaib yang legowo bahwa ya sudahlah, kami bukan cucunya Rasulullah, kami bukan lagi tidak akan pernah lagi mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi kalau tidak terbukti secara ilmiah. Nah ini itu mungkin selesai, tapi kayaknya nggak mungkin juga karena selama ini para habaib ini seolah-olah nggak terima bahkan framingnya, ancamannya itu selalu membuat kita bingung. Iya, nah itu mungkin dari saya nih Rafiq akan dilanjutkan ataupun akan dikomentari oleh pakarnya pakar, ahlinya ahli yang dia insya Allah diridhoi oleh ilahi Mbah Tiba Mul'ula Al-Juruti. Silahkan sahabat. Ini jadi jadi sahabat itu mengenai nasab habaib yang kita ketahui sedang ramai. Terus ada lagi nih, jadi oknum habib yang memang banyak sekali di kalangan kita ya, oknum yang di lingkungan kita perilakunya memang tidak sesuai dengan syariat. Memang ada yang menjual ini harus dibayar sekian, ada yang seakan-akan kita diperas sebagai orang-orang kecil kayak gitu. Memang seperti itu. Tanggapannya gimana ini sebelum ke Mbak In? Ya, gitu. Ya. Baik. Saya sendiri sebenarnya sering didatangi oleh para habaib. Ya. Ada habib dari yang jauh, juga ada habib yang dekat. Dan juga sebenarnya ada salah satu guru saya yang habaib juga, guru ini. Tetapi pertanyaan panjenengan kan habib-habib yang datang ke rumah kemudian menjual barang tidak sesuai dengan harganya. Sebenarnya siapapun tidak mau. Siapapun tidak mau ketika membeli barang harga normal yang misalkan 100.000 harus membayar 1 juta. Siapapun pasti keberatan. Kiai mana yang tidak keberatan? Ya kan? Harga 100.000 normalnya kok kita membayar 1 juta. Berarti yang 900.000 kita harus sedekah. Tapi banyak oknum habibnya seperti itu. Ya, makanya berarti orang yang diperlakukan seperti ini oleh oknum-oknum tersebut tidaklah mau melakukannya kecuali karena ada satu hal di dalam orang yang menjual itu membawa nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mereka tidak membawa bendera Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak akan pernah mau membeli barang yang melampaui harga normalnya. Beli saja tidak tahu, kadang tidak punya uang. Minyak wangi misalkan, ataupun sabuk misalkan, atau apapun lah, cincin misalkan, tidak butuh. Seandainya dia tidak membawa nama Kanjeng Nabi, otomatis akan keberatan seseorang akan membelinya. Untuk membeli dengan harga normal saja kan, tidak semua orang mau membelinya. Apalagi dengan harga yang di luar nalar. Otomatis orang-orang Nahdien khususnya yang sering didatangi oleh para habaib dengan embel-embel dagang tetapi harganya tidak normal, itu tidaklah ridho sebenarnya kecuali karena mengharapkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Tapi ya seandainya ini kita ada habib yang seperti itu, yang istilahnya kata kasarannya itu nakal lah ya, menyikapinya itu kita harus seumpama kita nggak nurut apa itu golong dosa, sedangkan dia sudah menyatakan saya ini Rasul, nanti kalau kamu beli saya akan doakan kamu cilaka atau dan lain sebagainya. Itu harus gimana ini menyikapinya? Kan kadang ada orang-orang yang di bawah itu kan takutnya apa? Takut ini penampilannya seperti
orang yang soleh padahal dia ada tekanan seperti itu kan, takutnya nanti kualatnya itu mengena pada diri kita. Itu seperti apa tanggapan dengan Gini ya, saya juga malah sempat dengar ini seorang Habib Mbah Idlam mendoakan buruk, dan doanya kayaknya terkenal itu di media sosial, mudah-mudahan disempitkan rezekinya. itu kan ada itu. Ada kan? Di forum kan, di forum itu di dalam apa pengajian, di apa tidak sembuh penyakitnya, gundah gulana tiap hari, susah tiap hari. Nah ini kan aneh juga dari seorang yang mengaku sebagai cucu Rasulullah tetapi akhlaknya kok seperti Abu Jahal, ya kan? Padahal Kanjeng Nabi diludahin saja, beliau masih mengharapkan orang yang meludahnya itu menjadi baik. Sementara ada orang yang katanya mewarisi darahnya Rasulullah, ya, tetapi ketika ada orang yang berseberangan dengan dia kok diserang habis, didoakan buruk-buruk. Ini kan ya itu termasuk indikasi ataupun amarah ataupun qarinah yang menjadikan sebagian warga Nahdien seperti saya, Mbak Idlam itu yang dulu yakin mereka sebagai cucu sekarang terkikis keyakinan tersebut. Dzon saja untuk menyangka mereka dengan husnudzon sudah tidak bisa lagi. Entah bagaimana, mungkin ini yang akan merespon lebih fokus lagi dan akan merespon lebih detail lagi atau mungkin lebih tajam lagi sebenarnya Mbak Idlam. Ini mungkin seperti itu Mbak Idlam. Ini langsung Mbak Idlam apa? Iya boleh. Monggo Mbak Idlam, ini tanggapan Idlam itu seperti apa coba? Ya. Tanggapan bagaimana maksudnya yang spesifik? Yang tanggapan kalau kita tanggapan. Diulang nih. Jadi tanggapan yang spesifik itu ya. Oh, kamu lihat juga ya. Iya, kamu lihat. Karena editornya tenang lah. Kan nolak itu mengklok ngene. Maksudnya kalau apa ngetok lagi di sini pokoknya tegang ya kan. Wis ngono sih. Ya. Waktunya aja terowok. Yes, siap. Ya, Cik. Rok. Ini jadi Mbak ya. Jadi Mbak Idlam, ini tanggapan sampean mengenai Habib yang seperti itu sudah dijelaskan tadi oleh Gus Wahid, banyak sekali tentang oknum-oknum Habib yang sangat tidak pas dengan ajaran-ajaran syariat. Tanggapan Anda, seumpama kita sebagai anak-anak seperti inilah ya, saya orang awam mengkritik Habib yang seperti itu, bagaimana pendapat Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepetan, kameranya geser disi. Kayak malah nih kepajet balik anu kok pajelane kesimpen ra ya. Malah ngulangi maksudnya kat awal malah maning iki kok. Ya kesimpen sing pertama kesimpen apa apa. Iya. Tetap kesimpan walaupun dipateni di sini. Ketika kan keton. Iya. Pertanyaannya masuk nih ya. Masuk. Kayak gue mantan merek apa ya? Kayak video. Orang nek pertanyaannya tetap masuk isim ngapa kene kadang. Oh iya siap. Iya. Jadi suaranya sing ngomongnya mlebu kabeh mengene. Ya misalkan kok gambar ki orang kena kan diarahna gambar. Gambar sing kan Bapak iya. Utamane ki. Amane kayak gue apa itu Oke. Siap nang go fokus nang maring kae karo ketemu bro ya. Ora masalah. Ini sih ketemu kang kene. Iya kang kene ketone kang kene bareng ya. Oke siap. 1 2 3 cut. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan panjenengan kaitannya dengan mengkritik Habib, apakah boleh begitu? Iya, betul. Kalau menurut saya sudah sering menyampaikan bahwa Dzurriyyatur Rasul, dzurriyyahnya Kanjeng Nabi itu kan legalitasnya itu kan dihormati. Betul kan? Karena dalam hadis, dalam Quran itu kan legalitas mereka itu dihormati, tapi mereka itu tidak punya legalitas untuk menyombongkan diri, apalagi
merendahkan nasab orang lain. Kenapa saya langsung menjawab zuriyah Nabi? Karena setahunya orang Nahdiyin dulu itu kan yang namanya Habib atau orang yang bergelar Habib itu kan zuriyahnya Rasulullah. Itu kan jadi masyarakat itu mau mengkritik jadi nggak berani. Padahal zuriyahnya Rasulullah itu legalitasnya dihormati, tapi mereka tidak punya legalitas untuk menyombongkan diri, apalagi merendahkan nasab orang lain. Dan juga zuriyah Rasul itu tidak maksum. Otomatis menurut saya zuriyah Rasulullah itu boleh dikritik. Ini terlepas dari adabnya yang mengkritik siapa ya. Karena kalau berbicara adabnya yang mengkritik, lebih baik siapa kiai apa santri ya. Kan panjenengan pasti sudah tahu siapa yang lebih sesuai porsinya mengkritik zuriyah Rasul. Namun kalau pertanyaan panjenengan bolehkah mengkritik Habib, maka saya jawab boleh. Itu. Dan saya berkata seperti ini itu ada landasannya, Mas Rofi, Kiai Wahid, ada landasannya. Dasarnya apa? Ada dasarnya. Ini kebetulan di sini ada kitab Ihya Ulumuddin, kitab populer untuk para santri. Bisa disebutkan juz berapa? Ini juz ketiga. Ini bagian ketiga, rub'ul muhlikat. Perkara-perkara yang menghancurkan. Ini karya daripada Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ada sih, Dan rekaman Ya, blowing. yang keton maksudnya lu. Keton laporan ini ya. Ya, Iya. Maaf ya, aku ireng sih lah. Hendrik, hilang dia nyontek ngomong apa? Ya intinya kan ini kan buka kita Dia udah ngomong orang jangan kan itu harus dilawan. Kok bisa? Kok bisa? Dong ngenteni gue ket mau kok dilawane. Kok bisa? Tenang. Iya balik banget. Lawan. Mosok ya, mau terakhir gini. Takbir. Disedot dulu sih. mereka cerai kan tukang pinggir tukang sebelah kan orang pati ya. Iya. Lawan saya sih ini kan. Tapi aman gue orang keton ya ini. Terus Masih Itu dari kan ini. Orang ini kan buka kita nih ya. Iya, buat. orang karena nasi. Wes, lanjutkan. Guys, Guys, cut, yuk. Al-Ghazali, ada ulama yang menyebut nama Al-Ghazali dengan ditasdid bijaknya, ada yang Al-Ghazali. Kalau mazhab saya itu ditasdid Al-Ghazali. Ini langsung saja ya, di kitab Rub'ul Muhlikat itu ada bab yang menjelaskan tentang Zammul Hurur, tercelanya tipu daya. Ada di sini Kitabu Zammil Hurur, kitab menjelaskan tentang tercelanya tipu daya. Nah ini langsung saja ya, di situ Imam Ghazali itu secara jelas dan tegas beliau itu mengkritik Alawiyah bukan Alwi bin Ubaidillah, bukan. Kalau Alawiyah itu keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu. Di sini Imamul Ghazali menyampaikan warubbama kana mustanadu rojaihim at-tamassuka bisolahil aba. Jadi hururnya ahli maksiat, orang mukmin tapi ahli maksiat, itu contohnya dicontohkan oleh Imam Ghazali itu terkadang banyak juga seseorang yang berpegangan atau
berpegangan ya, benar ya, berpegangan kepada isolahil aba, kepada kesolehan bapaknya, kesolehan mbah-mbahnya. Ini dikritik oleh Imam Ghazali. Sebenarnya ini kalau melihat di sini tuh umum, bukan hanya Alawiyah. Panjenengan seumpama keturunannya kiai besar, terus panjenengan punya sifat atau merasa dalam diri panjenengan merasa bahwa orang tua saya itu orang yang soleh, maka bisa jadi pegangan. Bisa jadi pegangan maksudnya aman di hadapan Allah. Nah ini termasuk oleh Imam Ghazali dikritik karena itu hurur. Lanjut, bisolahil aba wa uluwi rutbatihim, dan juga karena derajatnya mbah-mbahnya itu tinggi, jadi untuk pegangan. Nah itu nggak boleh. Nah ini yang dicontohkan oleh Imamul Ghazali ini kahdiroril alawiyati binasabihim, seperti tertipunya Alawiyah dengan nasab mereka. Itu yang menjadi contoh oleh Imam Ghazali itu Alawiyah. Karena mungkin ya, ini asumsi saya, mungkin pada zamannya Imamul Ghazali itu Alawiyah atau Syahadat dan Syurofa itu banyak juga yang menyombongkan nasabnya, mungkin begitu, sehingga Imam Ghazali itu mengkritik. Maksudnya itu yang disebutkan itu mereka Alawiyah dan yang lain. Wa mukhalafati sirati abaihim, tapi pada hakikatnya mereka itu berbeda dengan mbah-mbahnya. Itu fil khaufi wa taqwa wal marah, di dalam takutnya kepada Allah, khaufnya berbeda, takwanya juga di bawahnya mbah-mbah mereka, terus irahinya juga di bawahnya mbah-mbah mereka. Tapi mereka merasa aman, atau gus merasa mbahnya itu orang yang bertakwa, merasa mbahnya itu waro, taruhlah merasa mbahnya itu seorang wali. Terus seorang gus atau seorang Alawiyah itu berpegangan pada kapasitas mbah-mbahnya, sedangkan dia sendiri itu tidak alim. Seperti itu. Itu menurut Imam Ghazali itu termasuk orang yang tenggelam atau tertipu daya. Itu. Nah, melihat dari kritikan Imam Ghazali di kitab Ihya, jadi ini kan yang dikritik oleh Imamul Ghazali kan masalah batiniyah kan, masalah batiniyah ini, bukan masalah dohir. Beliau Imam Ghazali itu mengkritik ada seseorang yang merasa bangga karena punya nasab yang tinggi di hadapan punya nasab yang tinggi, karena mbah-mbahnya itu punya derajat yang tinggi di hadapan Allah, sehingga orang tersebut merasa aman mengandalkan mbah-mbahnya. Itu dikritik oleh Imam Ghazali. Ini baru merasa, apalagi kalau ada syarif atau sayyid yang asli nih, yang orisinil, bukan walawi, bukan. Iya, bukan abal-abal. Yang asli, ada sayyid, ada syarif asli, itu mengandalkan nasab, itu ya harus dikritik. Terlepas ini yang mengkritik yang lebih pantas itu siapa loh, itu. Dan kalau kita tarik ke kasusnya Mbak Alawi, itu malah lebih parah lagi. Bukan siapa-siapa ya. Bukan siapa-siapa. Satu, Imam Ghazali saja mengkritik Alawiyah sisi batinnya. Kalau kejahatannya Bang Ali itu tidak hanya batinnya, itu sudah dohir. Iya. Terlihat fakta konkret jelas bisa dilihat oleh siapapun. Dan menurut saya kalau akalnya waras pasti itu mengatakan sebuah kejahatan atau kezaliman atau kebatilan, itu pasti. Contoh yang ringan, Habaib oknum Habib itu banyak yang sering dawir masuk
ke rumah-rumah, door to door, jual minyak wangi harga 20.000 dijual 2 juta. Dengan mengandalkan nasab. Nah itu harus kita lawan. Iya, maka kalau konteksnya dengan Bang Alwi itu jangan dikritik. Bang Alwi Habaib itu jangan dikritik, tapi apa? Dilawan. Dilawan, ya, jangan dikritik. Habib itu jangan dikritik, tapi dilawan. Karena apa? Mereka sudah batil. Jadi dilawan. Ini tarafnya sudah bainal haqqi wal batil, bukan lagi urusan batiniyah. Itu menjual nasabnya Rasulullah untuk berdagang. Itu satu. Terus ceramah membawa nasabnya Rasulullah. Mau nikah membawa nasabnya Rasulullah. Mau memperbanyak jamaah membawa nasabnya Rasulullah. Sampai ngelunasin hutang yang membawa nasabnya Rasulullah. Ini kan kebatilan sudah. Pintu surga juga dipegang. Iya, pintu surga juga dipegang oleh Bang Alwi, seolah-olah mereka itu panitia surga. Nah, ini maka kita lawan, bukan lagi kritik, lawan. Itu. Karena dari awal tadi saya mengatakan dzurriyyah Rasulullah itu legalitasnya itu dihormati, bukan mereka tidak punya legalitas menyombongkan diri, apalagi merendahkan nasab orang lain. Nah, bahkan Bang Alwi kita tahu sendiri sering merendahkan kiai-kiai kita, sering menyebut kiai-kiai Jawa itu, kiai Nusantara dengan sebutan ahwal. Banyaklah kalau di katakan satu persatu mungkin ada setengah jam lebih itu kebatilan para Bang Alwi. Ada lagi pemalsuan makam, ada lagi pembelokan sejarah NU dibelokkan, sejarah Jakman dibelokkan, sejarah Indonesia dibelokkan. Maka ini sudah masuk ke ranah kebatilan. Ini nalawiyah loh, apalagi Bang Alwi yang terindikasi mereka bukan cucu Nabi. Cucu Nabi aja boleh dikritik kok, apalagi Bang Alwi. Satu, Bang Alwi bukan cucu Nabi. Dua, Bang Alwi itu sudah melakukan kebatilan. Maka konteksnya dalam polemik nasab itu Bang Alwi jangan dikritik tapi dilawan. Begitu. Maka menurut saya kalau benar yang disampaikan oleh Gus Abbas di pas pelantikan PWI Jatim itu beliau menyampaikan yang masuk PWI itu jangan banyak alasan. Nah, ini nanti kalau saya ikut ini ya saya rikuh jadi takut gimana, banyak alasan, nggak usah masuk PWI harus tahan banting, jangan banyak alasan. Kalau banyak alasan keluar dari Laskar Sabilillah itu, karena ini sudah masuk dalam ranah bainal haq wal batil, melawan kebatilan kok banyak alasan. Itu satu. Kedua, saya mau mensoroti beberapa santri yang itu adabnya bagaimana kok. Seperti kemarin saya menanggapi Yai Lutfi Basori itu mengatakan ini, banyak yang mengatakan ini nggak punya adab kok. Anak baru kemarin sore juga ngkritiki kiai besar, ngkritiki siapa, ngkritiki Habib. Nah, ini sudah kita itu sedang melawan orang batil. Sedang melawan orang batil kok mikir ada ketinggalan kereta panjenengan. Jadi yang dilawan itu sekarang orang batil. Pada hakikatnya Laskar Sabilillah itu tidak ada urusan sama menurut saya Laskar Sabilillah PWI LS pada hakikatnya itu tidak ada urusan dengan Habaib, tidak ada urusan dengan Kiai Lutfi Basori, dengan Buya Yahya, dengan Kiai Idris Romli. PWI LS tidak ada urusan dengan mereka semua. Urusannya PWI LS itu apa? Dengan bagaimana cara menjaga marwah leluhur, bagaimana menjaga situs-situs sejarah, bagaimana menjaga sejarah NU, bagaimana menjaga sejarah yang ada di Indonesia. Jangan sampai dirusak. Kalau dirusak, maka akan berhadapan dengan PWI LS siapapun dia. Itu. Jadi nggak ada urusan sebenarnya dengan Habaib, nggak ada urusan. Urusannya LS Laskar Sabilillah itu dengan bagaimana cara kita menjaga marwah leluhur kita, bagaimana cara kita menjaga kemurnian nasab Rasulullah,
bagaimana kita menjaga NKRI Pancasila, bagaimana kita menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Urusannya itu nggak ada urusan dengan habaib pada hakikatnya. Cuma ketika ada yang mengotak-atik itu semua, ada yang mengobrak-abrik itu semua, ada yang membelokkan sejarah, maka akan berhadapan dengan singa-singa Laskar Sabilillah. Itu hakikatnya itu. Sudah, segitu saja. Terus ini tanggapan Mbah Ib juga ini terkait sekarang kan makam-makam wali dan situs-situs yang peninggalan leluhur sudah banyak yang dirubah. Kemarin saya dengar dari channelnya Kiai Raden Syarif, Kiai Syarif Rahmat, itu hampir 300 makam-makam yang dihabibkan. Makam-makam dihabibkan, padahal di situ nggak ada makam, bahkan makam siapa nggak tahu. Banyak yang dihabibkan. Nah, itu kita sebagai generasi yang akan datang, takutnya anak cucu kita kan yang menjadi dampak terus terhasut dengan kabar-kabar seperti itu. Itu harusnya gimana itu makam-makam yang sudah dirusak atau sejarahnya dibelok-belokkan, terutama pendiri NU itu yang lagi marak, itu harusnya gimana ini sebagai Laskar sampean? Kalau tentang sejarah-sejarah Nahdlatul Ulama dan sejarah-sejarah kebangsaan, minimal Laskar itu ikut berbicara di media sosial ini. Laskar kan ada divisinya masing-masing, jadi bagi-bagi tugas itu. Walaupun kita itu ikut membantu semua, tapi kan ada porsinya masing-masing. Minimal sekali kalau kita mendengar mungkin ada oknum habaib atau ada siapa yang membelokkan sejarah NU, membelokkan sejarah Jatman, membelokkan sejarah Indonesia, itu kita langsung berusaha ikut bersuara, meluruskan. Minimal itu. Kalau urusan makam itu nanti ada Ahlinya sendiri. Ada ahlinya sendiri, seperti Yai Syarif Rahmat itu. Jadi itu bukan ranahnya saya. Bukan. Kak. Oke, 37 menit. Oh, apa-apa. Orang barang. Orang yang sedikatnya berpirang-pirang paling-paling sampai kena 20 menit. Iya. Ya sama Mas, pertanyaannya. Jadi gue Dilanjut. mungkin Kayak terakhir masih gini. santri-santri. Nah, tentang santri gue sebut Ya, santri. Oh ya, Kan masyarakat banyak ya terdampak oleh polemik ini, diantaranya adalah para santri mungkin kritik Habib sing bukan gurune wani, tapi nek kritik Habib sing kebetulan kiai ini dukung Itu bagaimana? kuwi priwe lho, ada apa ora, karena santri kan ora wani karo kiai. ya lanjut. Ya kok Jadi tambahan di sini. kayak di situ ya. Ya kita bahas intinya ini sebagai santri lah ya, contohnya santri. Ini bagaimana pendapat jenengan tentang kalau seandainya santri itu mengkritik Habib Dan berseberangan dengan kiai dan berseberangan dengan kiai, karena jadi mungkin ada yang masih mendukung. mungkin. Terus lanjut. Ya, cara nyambungnya gue paling kayak begini. Oh ya, ini ada gue disambung kira-kira ben ketone kok nyambungnya. Jadi Ya. cara gue bahasannya kok nyambung. Mulai, siap. 1, 2, 3, yuk. Ya, terima kasih Mbak Id, ini sudah sangat jelas. Ini termasuk Mbak Id ya anggota, jadi berbicaranya itu sahabat, jadi tuk agak keras sedikit lah. Ini saya minta pendapat juga dari Mas Wahid ini terkait dengan kita seandainya ya, kita kan santrinya kiai ya, minimal kiai yang ngaji di desa, sedangkan kiainya sendiri atau kiai di pesantren, kiainya sendiri masih tergolong pipinya habaib. Nah, bagaimana cara menyikapi seorang santri yang mengkritik Habib-Habib seperti itu dan mengkritik tentang nasab-nasab yang marak saat ini?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung saja, yang terdampak dalam polemik mazhab ini kan masyarakat luas. Ada orang awam yang kebingungan, ada pejabat juga, mas, pasti ada ini yang tertarik ataupun mau nggak mau harus mengikuti polemik ini. Dan tak lepas pula adalah para santri dan tentunya saya, karena kita itu santri punya ikatan yang luar biasa dengan guru. Bahkan Sayyidina Ali, nah ini mungkin yang menjadi beban tersendiri bagi para santri. Sayyidina Ali pernah bersabda bahwa anak abduman alamani walau harfan, insya'na at-taqwa insya'na ba'an. Saya adalah budak dari seseorang yang pernah mengajariku walaupun satu huruf. Ketika dia mau menjual saya juga siap, mau diberdekakan juga boleh. Nah ini yang menjadi standar para santri untuk tidak berani melangkah. Ini banyak ini di golongan santri yang tidak berani melangkah untuk mengikuti langkah-langkah PWI, mengikuti langkah Laskar Sabilillah, tidak berani untuk bersuara lantang, tidak berani untuk ikut andil dalam polemik ini. Dia lebih baik mencari aman, tidak berbicara, walaupun mungkin ada sebagian dari santri-santri itu yang sebenarnya di sini juga cocok sama Kiai Umar, yang cocok sama dengan PWI sebenarnya, tapi tidak berani bicara ada. Atau bahkan ada yang santri-santri ini yang kebetulan kiainya itu mendukung habaib dan ekstrim dukungannya, dan santri ini juga ekstrim juga menyerang sesama santri yang kebetulan mendukung kiai lain. Nah, makanya ini sekali lagi saya katakan yang berpolemik ini sebenarnya bukan habaib, tapi kaum nahdiyin. Yang berpolemik kaum nahdiyin dan objeknya adalah habaib. Dan khususnya untuk para santri ini luar biasa sebenarnya, tekanan batinnya luar biasa. Tetapi saya kira, dan saya juga sudah bikin video bahwa masalah akhlak, masalah takziman, mengagungkan, ataupun masalah harus beradab kepada kiai itu tidak mutlakon, tidak harus semua apa yang dilakukan oleh kiai kita ikuti, tidak harus. Mengarap permisi. Ditelepon suara kalian pemangkat. Ya kan kelalen ini ngomong apa? Biasa iklan. Sangu lah. Santri mengkritik habaib. Oh disit wis nelpon mangon mau shot tinggal itu biar tuh. Orang angkat aja bener. Yang berarti dari sini ya, aku kasih sini ki gua kabeh lah orang nyambungnya kadang belum nyambungnya ya. Kepriwe iki ora dipejet mani nang Fare. Berarti orang rekam. Kayak rekam terus ora. Ngawur. Jangan orang rekam ket mau. Rekam. Kuwi yang buka, Pak. Sip, maksud tenang. Masih kesing dibuang sih deh. Masih ini pertama. Ini apa? Sih dibuang. Demi iki. Oh iya. Tapi yang pertama nyambung, Mbok. Nyambung. Tapi aku mikir tok. Oh iya bener. Sip, 30. Menit asik. Ora maksudnya sing gelem mati otomatis. Udah mati otomatis narika urung dikae nyuk si pana narika urung dipejet maning Wis tak pejet kok. pejet apa kiye lho kan urung di kuwe ya lah orang rekam suarane cuk Ket mau orang rekam. kudu nek anu sing mulai iki lho sing Rekam. takon naring Kang Wahid dibileni Oh iya. Si mau berarti ketahuan rekam. Rekam kok, jero kok. Kan yang orang ngutik-ngutik. Si kedua. Ngerekam tok Gara-gara iki matine nang Kang ganti ke maksudnya. Wih, gelem mati sebenarnya di situ lik. Sama-sama rekam barengan orang rekam suarane. Cek Oh, mikir rekam lagi nang kana sih ya. Ini rekam iki. Kalau unek bisa dong kantor Orang. otomatis. Dengan iki ini lho, Gus. orang iki rekam sih Rekam. Wah, gitu kok biasa kan ya. Ngerekam terus kok. Ya ini wis anune apa Ini namanya? boleh mirip ke Indikator priwe. suara. Kisim kan HPku dikirim mengenai Said.
sejarah yang ada Isi jalan ya. jangan sampai Pawangnya kayak pawang. kalau dirusak maka akan berhadapan dengan Terakhir tekan di ujungnya Lin. Terakhir. Presiden langsung digeser. sebenarnya dengan apa itu Udah mau mulai kang iya. ada urusannya LS Laskar Sabilillah. Berarti Kang Koy ya. Bagaimana cara kita Ayo main dulu ya, videonya ya. arwah leluhur kita. Bagaimana Menarik cara ya. kita Tapi singkan karena kok ini sudah orang-orang yang baik. Ya sudah tempat sini itu oleh kayaknya kan kayak sih Keterangan sejarah Indonesia kita langsung berusaha ikut bersuara meluruskan. Belum ini. Orangnya dalam mana kang? Ada Ya, kok mulai kang iya. Mulai sing riset takon kok Pak. Syarif Rahman itu. Jadi itu bukan Itu tanyanya kapan maning lah kelalen maning. Kadang itu spontan sih ya. Iya. Kita konek ya bagaimana hukumnya Ini santri aja Ya, ya. bagaimana pandangan pandangan tentang santri sing melu Habib. Karena harus Iya gue mulai iki. memang kalau ya ini sementara ini dukung mereka. Ya anggap temen sih loko. Supaya tapi abis balik mau balik ini Iya kok. mau si nonton orang sekate lah 2 juta lah 15 juta. J Rock Iya di kayak mana nih kan sekondi ya nggak. wis jadi ya Dibaca tangan tok mbok ya dulu di. Baca dulu tok mbok. Nah, indikatornya kan glow Oh, iya. putih gitu. Iya. Beton dalam mereka. C tiga desit. Not free speed to record video apa sih di sana? orang dipencet sing biru pecat. Kena betul tulisannya kok. Tulisannya itu balik back terus. Apa wis ora? Oh anu wis ora. Miki wis penuh miki anak pemberitahuan penuh. Oh, notifikasi penuh. Iya. karo apa Berarti iya kan ganti fokus total. ke karo dia Fokus tapi lagi. kan rekamannya orang bisa nyong rekamannya kayak orang bisa ngebebu Nek Wahid. Oh iya. Wis. Hanya juga wis 20 iya. Di sini ini kalau Nah, tuku HP ki sing larang, nomornya gede. Murah utang maning. aku bayar utang Riset bae lah. setengah telu temenan ke buset ini juga telu yang jalan Ya. Ya langsung rekam mereka kan ya. Cek, cek ya kan? cek Ini on ke? Nih. terus langsung pasang baik gue anu pencerahannya gitu nah Ini udah langsung. anu laptopnya anak jalan mas kabel datanya emang lebih ya gini ya Oh, kalau sesen ora? Apa nek ses? saya sana tegawa Lah cesesan sing cilik kuwi akeh nang kene. maksudnya casesan kayak dulu sing modelnya kayak gini kanan kiri kayak gitu sing modelnya udah gue casesannya sing L casesan gue apa Ya mau di Al kepriwe JJ sih? seri tak norak seri ada kalau sakit wae kalau sakit. Ane ora kok rek ngeset menyong. Tapi kan iki masalahnya HP telu. Ya wis mau rek ngeset mulai mereka tidak punya Faisal tinggal terus bagi kumpulan laptop dari siji baru kita mereka apa sebenarnya jaga laptop tapi jaga laptop ya menang ya jatuh anak tadi kayak Dikirim. kirim file drive kayak gini kayak gini bisa pas ya paling kayak gitu atau dan langsung mereka langsung bisa ngebawa file lo bawa balik file mereka bisa edit langsung oh iya bisa jadi terus gue kamu ayo kamu cek wis Itu kayaknya. Wis. di rumah lagi sih main mantan glowing ya urung aku mau itu bingung banget lah itu anu mantan kendara cek wis
Cek. Cek. Ya. Oke, salam tim iki. Wis abang. Wis jam iki. Iya. Ya. Kayak gitu sahabat. Jadi ini tadi Mas Ib ini luar biasa, ini termasuk anggota laskar, jadi dia menggebu-gebu bawaannya. Terus ini saya ada pertanyaan lagi nih Mas Wahyu mengenai santri kan apa ya yang tertera ada di dalam hatinya itu kan sedikit dawuh kepada kiai, sedangkan sekarang kita sebagai santri menyikapi dengan polemik nasab yang saat ini sedang ramai sebagai santri, sedangkan kiainya sendiri sebagian ada yang masih mengikuti atau masih nonton dengan habaib, itu seperti apa cara menyikapinya? Soal kayak mau jadi soal kayak mau kalimatnya wis beda dindangi manis ora dadi. Bismillahirrahmanirrahim. Polemik nasab ini memang dampaknya sudah kemana-mana, tidak lepas adalah para santri. Dan saya kira para santri ini juga termasuk orang-orang yang terdampak besar dalam polemik ini. Karena para tokohnya, kiai-kiainya itu menjadi sumber data, menjadi patokan, menjadi panutan bagi beberapa kalangan, bukan hanya santri tapi juga banyak kalangan yang tidak nyantri, apalagi santri yang punya alaqah, punya hubungan yang sangat erat dengan sang kiai. Bahkan dalam dunia pesantren kita kenal makalah dari Sayyidina Ali, anak abduman allamani walau harfan insya'a ba'a wa insya'a taqom. Sehingga dari sini seorang santri itu akan tunduk setunduk-tunduknya kepada sang kiai. Mungkin sebagian santri itu memaknai makalahnya Sayyidina Ali ini untuk memilih diam karena kiainya juga diam, memilih untuk tetap menjadi muhibbin walaupun ketika kiainya menjadi muhibbin. Kemudian ada juga mungkin santri yang sebenarnya condong ke Kiai Iman tapi sang kiai tidak merespon sehingga memilih diam. Kan banyak yang seperti itu, tetapi tidak bisa santri-santri yang saat ini menjadi muhibbin itu mengatakan ataupun mengklaim, menuduh santri-santri yang mengikuti Kiai Iman itu adalah santri yang syukur adab, yang berani kepada sang kiai, yang nantang kepada kiainya, yang kemudian diancam dengan terputusnya barokah, terputusnya sanad keilmuan antara sang santri dengan sang guru. Ini tidak bisa, karena kaidah penghormatan dari seorang santri terhadap ahli ilmi yang dalam hal ini adalah sang guru itu tetap ada porsinya, tetap ada batasannya, dan tetap ada aturannya, tidak mutlak. Saya kemarin juga baru membuat video tentang hal itu. Seumpama tidak dikoyidi atau dimutlakan penghormatan ini, akan terjadi seorang santri tidak berani mengusir ayamnya sang kiai yang membuang kotoran di depannya, karena ayam ini adalah ayamnya sang kiai, sehingga santri dilarang atau tidak berani untuk mengusir ayamnya sang kiai walaupun membuang kotoran di depan mata dan membuat najis, dan najis ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Santri tidak berani karena ta'adduban, karena takriman terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kiainya. Nah, maka ini yang menjadi korina atau menjadi dasar, yang kemudian menjadi dasar bahwa penghormatan dari santri kepada kiainya itu muqayyadan, ada beberapa catatan, sehingga yang kaitannya dengan masalah polemik ini tidak bisa santri yang lain menuduh santri yang lainnya suul adab gara-gara mengikuti tesisnya Kiai Iman, seperti itu Rafiq. Karena sudah jelas tadi dikatakan oleh Mbah Idwamul Ula Al-Jurudi bahwa ini sudah bainal haqqi wal batil. Satu itu. Sehingga ketika ada santri yang berijtihad menggunakan data-data yang ada kemudian mengikuti Kiai Iman,
dan lantang bersuara, tidak bisa dikatakan sebagai santri yang suul adab kepada kiainya. Lagian mas kiai kita itu juga tidak semua menjadi muhibbin, tidak semua kemudian mendukung habaib, dan masih husnudun banyak kiai kita yang sudah bersuara. Sehingga sekali lagi bahwa ketika masalah adab ini dimutlakan, tidak dibatasi, pasti akan menyulitkan santri-santri, akan membuat santri-santri tersiksa. Saya membayangkan seumpama ada seorang santri yang memiliki 2 guru. Satu gurunya itu mendukung habaib, yang satunya mendukung tersingnya Kiai Ahmad, dan dua-duanya lantang dan menyuruh si santri ini untuk bicara mau pilih yang mana. Sehingga saya yakin dalam polemik nasab ini seluruh kiai-kiai yang punya alaqah dengan santrinya itu membebaskan santrinya untuk memilih yang mana. Yang penting dengan tata cara yang yang wajar lah, jangan berlebihan kemudian seperti yang bukan santri, saya kira seperti itu. Karena di dalam video kemarin saya juga menyebutkan bahwa sebenarnya kaidah penghormatan santri terhadap ahlul ilmi, yakni gurunya, yang kemudian dilandaskan dengan makolahnya Sayyidina Ali, ana abduman alamani walau harfan, dan di kitab Ta'limul Muta'alim itu kaidahnya yang sederhana saya mengambil dari 2 bait alfiyah di muqaddimah itu, bahwa santri dinamakan suul adab kepada kiainya ketika sang santri ini merasa lebih baik daripada sang kiai. Nah ini sebenarnya dari sini punjernya ataupun pokoknya dari sini. Ketika ada santri merasa lebih baik dari kiainya ataupun melakukan sesuatu yang menimbulkan atau menyebabkan sang santri ini merasa lebih baik dari gurunya, ini yang tidak boleh. Dalam alfiyah itu kan وَتَقْتَضِي رِضًا بِغَيْرِ سُخْطِ فَإِقْوَةً أَلْفِيَةَ بْنِ مُعْطِي وَهُوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلًا مُسْتَوْجِبُ الثَّنَائِيَّ الْجَمِيلَةِ. Itu kan jelas di situ bahwa santri itu seharusnya tidak merasa lebih baik dari kiainya. Dan kaidah ini tentunya nanti akan kemana-mana juga, tidak bisa kemudian masa cuma kaidah gitu doang. Nanti kalau ada santri yang melihat aibnya kiai gimana dan seterusnya, enggak. Dari santri yang menjaga hati agar tidak merasa lebih baik dari kiainya, dari gurunya, itu akan muncul berbagai kaidah yang lain. Far'un minal qaidah ini akan muncul sehingga santri akan berdoa kepada Allah agar tidak melihat aibnya kiainya. Karena ketika santri melihat aib kiainya akan menjadi benih-benih si santri ini merasa lebih baik dari kiainya. Nah itu mungkin kaidahnya, sehingga tidak bisa santri yang mengikuti kiainya menjadi muhibbin habaib menuduh santri yang mengikuti kiai sebagai seorang santri yang suul adab, bulat apa oralah. Yang jelas tadi Mbah Ridwan sebagai anggota Laskar Sabilillah Dunia Nu'ukran, dan saya mengikutinya, sudah jelas mengatakan bahwa ini adalah bainal haq wal batil. Maka Mbah Ridwan juga sudah mengatakan habaib itu bukan hanya dikritik tapi harus dilawan. Nah ini kan sudah sangat tajam sebenarnya. Mungkin itu saja Mbah Rafiq yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau teman-teman yang sampai sekarang mungkin masih keting sama saya, masih marah pada saya, dan untuk saya sudah ingat saya punya kaidah. Ketika maka pandangan tidak setuju, ya silahkan katakan kaidah saya, jangan marah-marah dong. Ini kan juga baru masa terbiasa seperti ini. Monggo. Jadi intinya kalau seandainya yang menonton video ini tidak terima atau